Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Masih diberi kita kesempatan untuk ibadah tatap muka. Itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita tetap terus berdoa supaya si corona dapat lalu dan hilang dari Indonesia dan muka bumi ini. Langsung saja kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya akan membaca. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Daud mengingatkan kepada dirinya sendiri. Dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku. Kita mungkin sering ketika kita dalam keadaan sendiri, kita terkadang merenung. Dalam perenungan itu tentu yang kita renungkan adalah hal-hal yang baik. Ketika kita merenungkan hal-hal yang baik, seringkali tanpa kita sadari air mata ini mengalir dengan begitu saja. Dan ketika air mata ini mengalir, kita sering berkata, puji Tuhan. Kita sering berkata, haleluya. Dalam keadaan yang bagaimanapun, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, Daud coba untuk mengingat, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujiannya. Makanya dalam Mazmur ini terdapat begitu banyak syair-syair lagu yang kita nyanyikan. Itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala pertolongan yang sudah Tuhan tunjukkan atas hidup pemazmur, dan salah satunya adalah Daud. Saya coba pelajari kata pujilah Tuhan. Dalam bahasa Inggris saya catat di sini bless the Lord. Arti kata dari bless the Lord artinya memberkati Tuhan. Dengan kata lain, Daud menyadari, Daud mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu berasal dari Tuhan. Amin. Jadi ketika apapun yang terjadi dalam hidup Daud, Daud mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Makanya bahasa Inggris dalam King James Version, bless the Lord, memberkati Tuhan. Dia mengakui dalam segala keadaan itu semua datangnya daripada Tuhan. Makanya dalam surat Yakobus pasal yang pertama berkata bahwa segala pemberian yang terbaik itu datangnya dari Allah. Jadi apapun yang kita terima, baik itu dalam keadaan sukacita, baik dalam keadaan duka cita, kita wajib untuk memberkati Tuhan lewat pujian kita. Amin.
Amin. Karena di dalam pujian itu terdapat kekuatan. Paulus pernah berkata, dalam kelemahanku, ketika aku dalam kelemahan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Dari puji-pujian itu ada suatu energi positif, ada satu kekuatan yang tidak dapat dibelenggu oleh siapapun. Kita tentu tahu bagaimana Paulus ketika mengabarkan Injil Kristus. Dia ada dalam tekanan, dia ada dalam penjara. Tuhan izinkan itu dalam keadaan lemah dan dalam keadaan tidak berdaya. Kalau bahasa sekarang terbelenggu, dia belum merdeka karena ruang lingkupnya dibatasi. Tapi ketika itu dia memuji Tuhan, dia mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia memuji Tuhan, di sanalah kuasa Allah ditunjukkan. Amin. Di sanalah kuasa Allah dipertontonkan. Kita kembali dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat pertama dan ayat yang kedua ini. Mengapa Daud dia mau memuji Tuhan? Mengapa Daud dia mau terus mengingat akan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya? Coba kita perhatikan dalam ayat yang kedua dalam Mazmur pasal yang ke-103 yang menjadi nats kita pada hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Jadi Daud dia memuji Tuhan karena Daud tahu semua yang terjadi itu atas kebaikan Tuhan. Amin. Manusia itu ada dua sifat yang cenderung sering kita lakukan. Yang pertama, kita sering lupa, dan yang kedua, kita sering ingat. Tapi kebanyakan hasil survei kita sering lupa. Sekarang sudah merata, bukan hanya orang tua yang sudah berumur 60 tahun saja yang lupa. Yang umur seperti kami ini aja sudah sering lupa. Apalagi kalau saya ngajar anak sekolah minggu, adik-adik tahu cerita apa? Wah, mulai masuk kepala, mulai. Dan jawaban yang terlontar lupa. Tapi perhatikan, Daud berkata, hai jiwaku. Dia coba berpikir, mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Hai jiwaku, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Saya yakin kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Menjadi figur yang tidak seperti kacang lupa akan kulit. Sebelum berhasil kita sering beribadah, sebelum berhasil kita sering berseru kepada Tuhan, dan ketika kita berhasil kita sering lupa akan Tuhan dan sering menonjolkan siapa kita. Kalau tidak ada aku tidak bisa, kalau tidak ada aku tidak bisa. Akunya yang sering, Tuhannya yang keterbelakangan. Ini yang bahaya. Tapi Daud figur yang baik. Dia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Pada hari ini kebaikan Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan? Kebaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup Daud, sehingga Daud dia terus memuji Tuhan. Tentu kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima dalam Mazmur pasal yang ke-103, ada beberapa poin. Tapi pada hari ini saya cuma mau fokus pada ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan ayat ini dalam Alkitab kita. Kebaikan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kepada Daud sehingga Daud begitu bersukacita memuji Tuhan? Yang pertama, bagian A, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Amin.
Ketika saya coba renungkan tadi malam, saya lihat daftar kebaikan Tuhan dalam konteks Mazmur pasal yang ke-103. Mengapa pengampunan itu ada dalam urutan yang pertama? Saya catat di sini, pengampunan itu adalah kebutuhan hal yang terbesar bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Pengampunan adalah kebutuhan kita yang terbesar. Mengapa? Tentu ada alasannya. Sebab persoalan terbesar dalam kehidupan ini adalah menghindari yang jahat. Makanya kalau kita pelajari Alkitab selalu memberi dua pilihan. Pilihlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Jadi kenapa pengampunan itu di posisi yang pertama? Karena selama kita hidup, tidak ada yang selalu lurus. Sering sekali juga kita jatuh. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, dan Daud bersyukur kepada Allah yang selalu menyelamatkan dan mengingatkan bahwa ini lo salah, ini lo salah. Dan ketika tahu apa yang kita lakukan itu salah, kita memuji Tuhan. Tuhan, kuduskanlah aku. Tuhan, ampunilah aku. Daud mengatakan ini bukan hanya sembarangan. Tentu ada yang melatar belakangi. Makanya dengan iman Daud berkata, Tuhan sudah mengampuni pelanggaranku. Dalam 1 Samuel, 2 Samuel saya salah. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, kalau kita mengingat kejadian ini, bagaimana Daud melakukan hal yang keji, bagaimana Daud melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nanti bisa baca di rumah dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12. Ketika itu Daud, saya ulangi sekali lagi, melakukan yang keji, melakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika itu pada suatu saat Daud sedang bersantai-santai. Ketika itu dia posisinya ada dalam di atas, dia melihat ke bawah. Ada seorang figur wanita yang cantik. Ketika dia melihat seorang figur wanita yang cantik, dia terpikat dan dia mulai mencari informasi siapakah wanita itu. Dia panggil anggota-anggotanya. Saya mau nanya, siapa itu? Oh, itu Bathsheba, istri dari Uria. Ketika itu dia mulai melakukan siasat-siasat yang tidak berkenan seperti yang saya katakan. Dia ingin mengambil istri daripada Uria yang bernama Bathsheba. Dia lakukan strategi yang keji. Dia katakan, anggotaku sini, kita mau perang. Taruh Uria di posisi paling depan. Karena kalau posisi depan, besar kemungkinan kalau berperang yang di depan yang di luar kena. Besar kemungkinan yang di depan itu yang akan cepat gugur. Oke, ketika mereka berperang, akhirnya dikatakan dalam 2 Samuel ayat pasal yang ke-11, Uria mati di medan pertempuran. Ketika sudah mati, siasat yang dia sudah canangkan itu dia anggap berhasil, padahal itu keji. Akhirnya dia mengambil Bathsheba. Ketika itu dia nikahi Bathsheba. Dalam pasal yang ke-12, Tuhan menyuruh Natan
untuk mengingatkan apa yang dilakukannya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika mereka berdialog, ketika mereka mencurahkan isi hati mereka satu sama yang lain, akhirnya dia sadari apa yang dia lakukan itu salah. Sehingga dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ketika itu Nathan yang benar-benar diutus oleh Tuhan, Nathan berkata, kalau engkau sudah mengakui, maka dosamu sudah diampuni. Amin. Tapi perhatikan, dalam Roma pasal yang ke-6 dijelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Benar, dosa daripada Daud itu sudah diampuni, tapi buah dari dosa itu akan mati. Ketika itu Tuhan karuniai berkat atas rumah tangga mereka, dan Alkitab berkata dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, anak itu pada hari yang ke-7 mati. Oleh sebab itu jangan pernah bermain-main dengan dosa. Ya, hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi masih ada buah yang harus kita terima dari dosa tersebut. Guru saya berkata seperti ini untuk menggambarkan hal ini. Coba kalian lihat kepada dinding, kalian ambil paku, kalian tokokkan. Sudah? Ya. Anggap paku yang kalian tokokkan itu adalah dosa kalian. Cabut. Sekarang saya mau tanya, kata guru saya, apakah paku itu lepas? Ya, lepas. Saya mau katakan, dosa kalian pun juga lepas. Tapi perhatikan, apakah ada bekas di dinding itu? Ada. Itu adalah buah dari dosa, dan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ketika saya berpikir sejenak waktu saya kelas 1 dan saya temui ayat ini, ya Tuhan benar. Ya, Tuhan sudah mengampuni dosa Daud, tapi upah dari dosa itu akhirnya berkat yang mereka terima pada hari yang ke-7 meninggal. Tapi itu tidak mengurangi sukacita Daud. Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap mengingat akan kebaikan Tuhan. Yang Daud ingat adalah bahwa segala dosa-dosaku sudah diampuni oleh Allah. Amin. Daud sudah dimerdekakan oleh dosa. Ketika Daud sudah dimerdekakan oleh dosa, makanya dia tidak canggung-canggung untuk memuji Tuhan. Dia menari untuk Tuhan. Dia mengangkat pujian dan dia berkata, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Dalam Roma juga dikatakan, berbahagialah kita, kamu yang sudah diampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Ketika Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita, ketika Tuhan sudah mengampuni setiap kejahatan dan pelanggaran kita, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, dimanapun posisi kita, mari kita memuji Tuhan. Saya juga beberapa kali, bahkan mungkin Nemburu saya dengar suara saya kadang melengking. Saya nyanyi kadang. Saya pakai headset, saya kadang sering nyanyi. Menunjukkan ekspresi saya, mau saya dapat berkat, dan dapat berkat, saya nyanyi. Sebab Tuhan sudah menguatkan, sebab Tuhan sudah memelihara, sebab Tuhan sudah mencukupi, sebab Tuhan baik. Amin. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dan inilah yang ditekankan oleh Daud. Hai jiwaku, ingat kembali. Hai perasaanku, batinku, ingat kembali apa dulu
Tapi saya bersyukur kepada Allah. Allah sudah merdekakan saya. Allah sudah bebaskan saya dari belenggu dosa. Dan saya mau memuji Tuhan. Pada pagi hari ini, semua kita tidak terlepas dari yang namanya pelanggaran. Tapi yang Tuhan mau, kita mengakui dosa kita. Dan ketika sudah Tuhan ampuni, jangan pernah lakukan hal itu lagi. Saya teringat ketika Yesus masih ada dalam muka bumi ini. Maaf, ketika itu ada seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Kepala ahli Taurat membawa ini, dia tertangkap. Kalau dalam hukum Musa, orang yang berzina itu harus dilempar. Yesus berkata dengan simpel, karena Yesus tahu pasti Yesus akan diuji. Sebab kehadiran Yesus untuk menggenapi hukum Taurat. Amin. Amin. Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, itulah yang pertama melempari wanita ini. Ketika Yesus berkata demikian, tak ada satupun yang melempari wanita tersebut. Mereka pulang. Ketika tinggal berdua, Yesus dan yang wanita berzina ini. Kemana mereka? Saya coba bikin bahasa sederhana. Sudah pulang Yesus. Ada yang melemparmu? Tidak ada. Kalau mereka pun tidak ada yang melemparimu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Wow, kasih Tuhan kita besar. Amin. Makanya Daud berkata, setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, Engkau tidak pernah mengingat-ingat dosaku lagi, kata Daud. Dalam Alkitab jelas tertulis dan itu tidak pernah bisa dihapus. Tapi kita bersyukur, kita bangga, Tuhan Yesus Allah sanggup menghapus setiap pelanggaran kita. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita sudah diampuni, ketika kita sudah disucikan, ketika kita sudah dimerdekakan, Tuhan mau dan Tuhan rindu untuk kita dapat memuji Tuhan. Mari kita akui lah. Kemarin saya tidak dapat arti kata bless the Lord. Ketika saya coba dalami sekali lagi, saya memberkati Tuhan. Artinya Daud benar-benar menyadari hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup itu. Yang kita harus benar-benar ambil dari apa yang terjadi ketika Nathan mengingatkan pelanggarannya, dia mengakui. Makanya dalam 1 Yohanes, mari kita buka 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat ini sudah sering. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Jangan dusta Roh Kudus. Selain itu, semua akan Tuhan ampuni dengan syarat kita harus mengakuinya. Amin. Amin. Mau diampuni Tuhan, mau dimerdekakan oleh Tuhan, akuilah. Saya juga mengakui. Kita semua mengakui. Surat Galatia berkata pasal yang kelima, kalian sudah dipanggil untuk merdeka. Pasal yang kelima jelas. Dan jangan salah gunakan, jangan kasih kesempatan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri untuk melakukan dosa. Tapi sama seperti Yesus berkata kepada wanita yang berzina ini, pergilah, dosamu sudah diampuni. Amin.
Mari kita isi kemerdekaan ini dengan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan memuji Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Allah yang saya sembah, Allah yang Bapak Ibu sembah ini tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai untuk selama-lamanya. Dan yang Allah ingin dan yang Allah rindukan untuk kita memuji Tuhan. Mungkin selama ini ketika kita memuji Tuhan, kita nyanyi, ketika ada penyembahan kita diam. Mulai hari ini tanamkan dalam batin dan jiwa kita sama seperti Daud. Pujilah Tuhan. Mungkin kita tidak bisa berkata apa-apa, tapi kita berkata puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dengan kata-kata itu, dengan hati yang tulus, maka Tuhan berkenan dan Tuhan ada dalam penyembahan itu. Amin. Mari belajar. Jangan pernah kita ketika kita menyembah Tuhan berdiam diri, tapi pujilah Tuhan. Ekspresikan tanda kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada hari ini, mari kita isi kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai seluruh manusia yang hidup, sebab hanya Dialah yang patut kita sembah dan puji, sebab perbuatannya hebat, sebab perbuatannya ajaib, dan oleh namanya dan oleh bidur-bidurnya kita mendapat pengampunan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan kita mengoreksi dan menyelidiki hati kita, supaya ketika Tuhan sudah memerdekakan kita, kita mau terus melakukan hal yang baik dengan cara memuji Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala.